Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Puadi. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Kota Baru tahun 2025, angkatan 15, golongan 2, NDH 16. Pada presentasi kali ini, saya ingin menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Selanjutnya, sesuai jabatan fungsional saya sebagai perawat terampil, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat terampil, yaitu satu, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu; kedua, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan; tiga, melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat; empat, memfasilitasi penggunaan alat pengamanan atau pelindung fisik pada pasien; lima, memberikan oksigenasi sederhana; enam, memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat atau kritikal; tujuh, memfasilitasi lingkungan yang tenang, aman, dan bebas risiko penularan infeksi; delapan, melakukan intervensi keperawatan spesifik sederhana di area medikal bedah; sembilan, melakukan keperawatan spesifik sederhana di area anak; sepuluh, melakukan intervensi keperawatan spesifik sederhana di area maternitas; sebelas, melakukan intervensi keperawatan spesifik sederhana di area komunitas; dua belas, melakukan intervensi keperawatan spesifik sederhana di area jiwa; tiga belas, melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik; empat belas, melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan, pra, intra, dan operasi; lima belas, memberi perawatan palliatif; enam belas, memberikan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kesilangan, luka, atau menjelang ya; 17, melakukan perawatan luka; dan 18, melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Selanjutnya, sebagai perawat yang bekerja di puskesmas, saya menemukan beberapa isu yang saya angkat, yaitu pertama, belum optimalnya penggunaan alat pelindung diri atau APD; kedua, belum optimalnya 5 momen mencuci tangan sebagai bentuk pengendalian kegagalan HIV. Tiga, kurangnya kepatuhan berobat pada pasien hipertensi di puskesmas. Keempat, kurangnya ketaatan kontrol memeriksakan diri ke puskesmas bagi pasien ODGJ. Kelima, kurangnya kesadaran pengunjung untuk tidak merokok sembarangan di lingkungan puskesmas. Dari beberapa isu tersebut, saya analisisnya dengan metode lapisan isu APKL: aktual, problematik, halayak, dan layak. Isu yang pertama, belum optimalnya penggunaan alat pelindung di APD dengan A4, P2, K2, L3 dengan total skor 11. Isu yang kedua, belum optimalnya 5 momen mencuci tangan sebagai bentuk pengendalian dan pencegahan penyakit infeksi dengan A4, P3, K2, dan 4 dengan total skor 13. Isu yang ketiga, kurangnya kepatuhan berobat pada pasien hipertensi di puskesmas dengan A4, P5, K4, L4 dengan total skor 17. Isu yang keempat, kurangnya ketaatan kontrol memeriksakan diri ke puskesmas bagi pasien ODGJ dengan A4, P2, K3, L3 dengan total skor 12. Isu yang kelima, kurangnya kesadaran pengunjung untuk tidak merokok sembarangan di lingkungan puskesmas dengan A3, P2, K3, L2 dengan total skor 10. Dari metode lapisan ini didapatkan isu prioritas tertinggi, yaitu kurangnya kepatuhan berobat pada pasien hipertensi di puskesmas dengan peringkat pertama, belum optimalnya 5 momen mencuci tangan
sebagai bentuk pengendalian dan pencegahan penyakit infeksi dengan peringkat kedua, kurangnya ketaatan kontrol memeriksakan diri ke puskesmas bagi pasien ODGJ dengan peringkat ketiga. Selanjutnya, berdasarkan tiga isu prioritas tersebut, saya menganalisisnya lagi dengan metode USG, Urgent, Seriousness, dan Growth. Isu yang pertama, kurangnya kepatuhan berobat pada pasien hipertensi di puskesmas dengan U4, S5, G5 dengan total skor 14. Isu yang kedua, belum optimalnya 5 memenuhi cuci tangan sebagai bentuk pengendalian dan pencegahan penyakit infeksi dengan U3, S4, G4 dengan total skor 11. Isu yang ketiga, kurangnya ketaatan kontrol memeriksakan diri ke puskesmas bagi pasien ODGJ dengan U3, S4, G3 dengan total skor 10. Selanjutnya, saya melakukan analisis isu menggunakan Fishbone. Masalah yang saya angkat di sini yaitu kurangnya kepatuhan berobat pada pasien hipertensi di puskesmas. Dilihat dari segi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi, dari segi metode, kurangnya penyuluhan dari tenaga kesehatan, dari segi material, kurang tercukupinya stok obat hipertensi yang lengkap dan stabil, dan dari segi machine, belum adanya teknologi untuk mengingatkan minum obat. Selanjutnya, berdasarkan analisis akar masalah, berikut ini adalah solusi atau pemecahan masalah yang dapat diterapkan dari masalah utama, kurangnya kepatuhan berobat pada pasien hipertensi di puskesmas. Akar masalahnya, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu menggunakan media visual seperti poster atau video pendek tentang kepatuhan minum obat hipertensi, bahkan ketika tidak ada gejala. Akar masalah yang kedua, kurangnya penyuluhan dari tenaga kesehatan. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu intervensi berbasis komunitas seperti kunjungan rumah atau home visit secara berkala untuk memantau tekanan darah pasien dan memastikan mereka patuh minum obat. Akar masalah yang ketiga, kurang tercukupinya stok obat hipertensi yang lengkap dan stabil. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu manajemen logistik obat yang efisien, seperti pastikan stok obat hipertensi di puskesmas selalu tersedia dan dalam jumlahnya cukup. Melakukan koordinasi yang baik dengan dinas kesehatan setempat atau distributor obat untuk menghindari kekosongan stok. Akar masalah yang keempat, belum adanya teknologi untuk mengingatkan minum obat. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu kembangkan atau adopsi aplikasi sederhana yang bisa mengingatkan pasien untuk minum obat dan jadwal kontrol. Aplikasi ini bisa diakses melalui smartphone atau bahkan pesan singkat atau SMS. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang jelas atau sulit dipahami, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.